Pernikahan itu seperti tanaman kecil. Ia tumbuh perlahan, butuh waktu, perhatian, dan kesabaran. Begitulah cara Alia memandang rumah tangganya. Bukan sesuatu yang langsung mekar sempurna, tapi sesuatu yang harus dirawat hari demi hari, dengan hati yang ikhlas. Alia, wanita berusia 27 tahun itu, hidupnya mungkin tampak biasa saja di mata orang lain. Rambut panjang hitamnya selalu diikat sederhana, wajahnya jarang dipoles make-up, dan bajunya tak pernah mengikuti tren. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersimpan hati yang penuh kelembutan dan kesabaran. Ia tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya pensiunan guru SD, ibunya seorang penjual kue di pasar. Dari kecil, Alia terbiasa hidup cukup tanpa harus berlebih. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa kekurangan. Justru dalam kehidupan yang tenang dan apa adanya itulah ia belajar melihat makna cinta yang sebenarnya. Kini, setelah 2 tahun menikah dengan Raka, lelaki yang dikenalnya lewat pertemuan sederhana di sebuah acara keluarga, Alia menjalani peran barunya sebagai istri. Raka adalah seorang karyawan swasta di perusahaan konstruksi. Pribadinya tenang, tidak banyak bicara, tapi pekerja keras. Saat pertama kali mengenalnya, Alia merasa ada ketulusan dalam sikap Raka. Tak pernah berjanji muluk, tapi selalu menepati ucapannya. Rumah kecil mereka berada di pinggir kota, di sebuah kompleks yang tenang. Bukan rumah mewah, tapi cukup nyaman. Dindingnya dicat warna krem lembut. Taman kecil di depan rumah Alia rawat dengan penuh cinta. Setiap pagi, ia menyiram bunga-bunga kertas, melatih anggrek agar mekar indah, dan memberi pupuk pada tanaman lidah mertua yang katanya bisa menyerap energi negatif. Kehidupan rumah tangga mereka pun, awalnya, terasa damai. Alia memasak, mencuci, menyambut Raka pulang kerja, dan mencium tangannya sebelum tidur. Raka mungkin tak pernah mengatakan, "Aku cinta kamu," setiap hari, tapi ia selalu membawa Alia oleh-oleh kecil saat pulang kerja. Kadang roti coklat favorit Alia, kadang bunga liar yang ia pungut di jalan pulang. Hal-hal kecil itu yang membuat Alia bahagia. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan semanis harapan. Satu hal yang sejak awal menjadi bayang-bayang dalam hidup Alia adalah sosok Ibu Raka, mertuanya. Ibu Raka adalah tipe wanita keras. Ia berasal dari keluarga terpandang di masa mudanya. Meski kini kehidupan mereka lebih bersahaja. Ia dikenal tegas, perfeksionis, dan punya standar tinggi, terutama untuk anak sematawayangnya, Raka. Dari awal, Ibu Raka kurang setuju dengan pernikahan Raka dan Alia. Dia terlalu biasa. Pernah begitu bisikannya pada Raka yang didengar secara tak sengaja oleh Alia. Tapi saat itu, Raka membela Alia. "Alia perempuan baik, Bu. Aku bahagia sama dia." Ucapan itu masih terpatri kuat di benak Alia. Karena itulah ia bertahan, menahan sindiran-sindiran halus, dan kadang tajam, dari mertuanya, demi menjaga pernikahannya. Meski sudah 2 tahun berlalu, hubungan mereka tak juga mencair. Alia selalu berusaha bersikap sopan, datang ke rumah mertua saat dipanggil, membawakan makanan, membantu bersih-bersih, bahkan mencuci piring sendirian saat acara keluarga. Namun, senyum Ibu Raka selalu setengah hati, dan komentar-komentarnya selalu menohok. "Apa kamu nggak bisa pakai baju yang lebih enak dilihat? Masakmu terlalu manis." "Alia, Raka kan nggak suka manis. Kenapa kamu belum hamil juga? Kamu tahu kan, Raka anak satu-satunya." Alia hanya diam, tidak menjawab, tidak membalas. Ia memilih menyimpan luka-lukanya dalam diam, mengobatinya dengan doa-doa lirih di malam hari. Sementara itu, Raka, sedikit demi sedikit, mulai berubah. Ia masih pulang setiap hari, tapi tak lagi membawa bunga liar atau roti coklat. Wajahnya selalu lelah, ucapannya makin singkat, bahkan kadang lupa menanyakan kabar Alia. Alia berpikir, mungkin memang begini ritme rumah tangga. Mungkin cinta itu berubah bentuk setelah menikah, bukan lagi degup jantung yang cepat, tapi tanggung jawab yang hening. Tapi kadang, di tengah kesunyian malam saat Raka sudah tertidur, Alia bertanya dalam hati, "Masihkah ia mencintaiku seperti dulu?" Namun,
Alia bukan tipe yang suka menuntut. Ia percaya, semua hubungan ada masanya. Ia hanya perlu sabar, menjaga, dan memperbaiki diri. Setiap pagi, ia tetap membuatkan sarapan. Menyiapkan kopi tanpa gula kesukaan Raka. Menyetrika bajunya. Menyambutnya pulang. Ia tetap jadi Alia yang sama, sederhana, tenang, dan penuh kasih. Namun di kejauhan, awan kelabu mulai menggantung. Ia belum tahu bahwa badai sedang mengintainya perlahan, menunggu waktu untuk mengguncang seluruh hidupnya. Dan ketika badai itu datang, hanya satu hal yang akan menjadi penopang Alia, hatinya yang tulus. Suara bel rumah Alia berbunyi nyaring saat matahari belum sepenuhnya naik. Ia sedang menyapu halaman ketika mendengarnya. Tak perlu menebak lama, hanya satu orang yang biasa datang sepagi itu, Ibu Raka. Benar saja. Sesosok perempuan paruh baya berdiri di balik pagar, berkacamata tipis, dengan tas kecil tergantung di lengan. Wajahnya datar seperti biasa, nyaris tanpa senyum. Masih tidur, ya? Udah jam segini kok rumah masih sepi. Tegurnya tanpa basa-basi. Maaf, Bu. Saya lagi nyapu halaman. Mau masuk dulu? Sahut Alia, berusaha tetap ramah. Ibu Raka melangkah masuk tanpa menunggu dijemput. Alia buru-buru membukakan pintu dan menyilakan duduk di ruang tamu. Ia kemudian masuk ke dapur untuk membuatkan teh. Alia, panggil Ibu Raka dari ruang tamu. Kalau kamu ke rumah ibu minggu depan, jangan pakai baju yang kusam kayak kemarin, ya? Malu sama keluarga besar. Alia berhenti sejenak. Tangannya yang sedang membuka toples teh sedikit gemetar. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia hanya menjawab lirih. Baik, Bu. Itulah Ibu Raka. Kata-katanya seperti pisau yang tajam tapi diselipkan di balik senyum tipis. Tak pernah terang-terangan membenci, tapi juga tak pernah berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya. Sudah sejak awal pernikahan, ia menilai Alia tidak sepadan dengan Raka. Menurutnya, Alia tak punya latar belakang keluarga terpandang, tidak berdandan menarik, dan, yang paling membuatnya kesal, tidak pernah menunjukkan ambisi sosial. Perempuan itu harus bisa naikkan derajat suami, katanya suatu waktu. Bukan malah bikin malu di depan teman-teman arisan ibu. Sejak hari itu, Alia makin sering dikritik, dari mulai cara duduknya, gaya berbicara, sampai isi toples kue di rumah. Namun semua itu tidak membuat Alia melawan. Ia belajar menelan pahitnya perkataan Ibu Raka dengan diam. Ia tahu, berdebat tak akan membuat keadaan lebih baik. Tapi belakangan ini, sesuatu mulai terasa berbeda. Raka, yang dulunya selalu membela Alia saat ibunya bicara keras, kini mulai diam. Bahkan, beberapa kali ia terlihat tak nyaman ketika Alia ikut dalam acara keluarga besar. Ia tak lagi menggenggam tangan Alia saat berjalan di depan banyak orang, dan lebih sering sibuk dengan ponselnya ketimbang mengajak istrinya bicara. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Raka memecah keheningan. Masa kamu hari ini agak asin, ya? Alia menoleh, sedikit terkejut. Biasanya Raka tidak pernah mengomentari masakannya, apalagi dengan nada seperti itu. Oh, maaf, aku bakal perhatikan besok. Jawabnya lembut. Raka hanya mengangguk dan melanjutkan makan tanpa menoleh. Malam itu terasa dingin, walau cuaca di luar masih hangat. Keesokan harinya, Alia mengantar makanan ke rumah mertua. Ia tahu Ibu Raka suka dengan opor ayam buatannya, jadi ia memasak dengan hati-hati. Tapi sesampainya di sana, sambutan yang ia dapat justru jauh dari hangat. Ibu nggak suka pakai santan kental begini. Kolesterol, cetusnya setelah mencicipi. Alia menunduk. Maaf, Bu. Saya pikir ibu masih suka. Kamu tuh kurang peka. Coba lihat Lina, istri sepupu Raka. Setiap kali ke rumah mertuanya, pasti bawa bingkisan, kadang kue impor, kadang parfum. Gak cuma bawain makanan kampung kayak gini. Kata-kata itu menusuk. Tapi Alia hanya mengangguk kecil. Malam harinya, Alia mencoba bicara dengan Raka. Mas, ibu tadi bilang aku kurang peka. Aku sudah berusaha, tapi rasanya selalu salah.
Raka mendesah pelan, terlihat lelah. Sudahlah, Alia. Jangan terlalu dipikirin. Ibu memang orangnya seperti itu. Tapi aku ngerasa, Mas juga sekarang jadi berbeda. Raka terdiam. Lama. Lalu ia hanya berkata, aku capek kerja seharian, jangan ditambah dengan drama. Ucapan itu seperti palu yang menghantam dada Alia. Perlahan, ia merasa seperti beban, bukan pasangan. Hari demi hari berlalu. Ibu Raka semakin sering datang ke rumah, dan setiap kali datang, selalu ada komentar yang menjatuhkan. Coba kamu belajar dandan. Lihat tuh, Dira di kantor Raka, cantik banget. Gak heran kalau dia disukai banyak orang. Alia kaget mendengar nama itu. Dira? Dira itu rekan kerja Raka. Ya Bu? Iya. Pintar, cantik, bawel sih, tapi menyenangkan. Raka juga sering cerita. Katanya Dira itu seru. Komentar itu tidak hanya menohok, tapi mulai menyalakan api kekhawatiran dalam hati Alia. Selama ini ia percaya Raka. Tapi kalau ibunya sendiri sudah mulai membandingkan, ada apa sebenarnya? Malam itu, saat Raka pulang, Alia mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Mas, tadi ibu cerita soal Dira. Raka langsung menoleh. Dira? Kenapa? Katanya kamu sering cerita soal dia. Loh, emang kenapa? Kami kan kerja bareng. Ya wajarlah ngobrol. Jangan jadi istri cemburuan gitu, Alia. Aku bukan cemburu. Aku cuma merasa akhir-akhir ini Mas jadi lebih jauh dari aku. Jangan lebay. Aku sibuk kerja, bukan menjauh. Kata-kata itu dingin. Dan entah kenapa, malam itu Alia merasa benar-benar sendirian, meski Raka tidur di ranjang yang sama. Di balik senyum dan kesederhanaan Alia, mulai tumbuh tanda-tanda kelelahan. Ia tidak pernah mengeluh sebelumnya, tapi kali ini hatinya mulai goyah. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar tidak cukup? Dan tanpa ia sadari, bayangan Dira mulai menampakkan wujudnya. Perlahan, tapi pasti. Langkah-langkah tinggi berderap di sepanjang koridor kantor PT Nusantara Karya. Di antara deretan karyawan yang sibuk dengan berkas dan rapat, Dira melenggang dengan percaya diri. Sepatu hak tingginya berderit lembut, seirama dengan suara tawanya yang kerap menggema di ruang kerja. Dira adalah tipe perempuan yang kehadirannya sulit diabaikan. Rambut panjangnya selalu tertata sempurna. Lipstik merah marun yang kontras dengan kulit putihnya menjadi ciri khas. Ia bukan sekadar cantik, tapi juga cerdas, cepat menangkap peluang, dan tahu cara membuat semua orang menoleh padanya, termasuk Raka. Awalnya, semua dimulai biasa. Mereka satu divisi, sering rapat bersama, kadang lembur proyek. Tapi Dira tidak pernah bisa hanya menjadi rekan kerja. Ia gemar menggoda secara halus, seperti menyentuh lengan Raka saat tertawa, menyebut namanya dengan nada manja, atau membawakan kopi pagi dengan catatan kecil bertuliskan, "Semangat ya, Pak Bos." Raka, yang semula hanya menanggapi dingin, lama-lama mulai terbiasa. Bahkan ketagihan. Di tengah tekanan pekerjaan dan kejenuhan rumah tangga yang tak diucapkan, perhatian Dira seperti udara segar. Alia pasti jarang dandan ya. Celetuk Dira suatu malam ketika mereka lembur berdua di kantor. Raka hanya mengangkat bahu, tak ingin menjawab. Tapi Dira tersenyum sinis, merasa menang karena pertanyaannya tidak ditepis. Sayang banget, Mas. Suami seganteng Mas Raka harusnya punya istri yang bisa bikin bangga kalau diajak kemana-mana. Ucapan itu bukan sekadar basa-basi. Dira sedang merangkai narasi. Ia tahu cara membenamkan benih keraguan, menyiramnya dengan pujian, dan menumbuhkannya jadi ketertarikan. Perlahan tapi pasti, ia mengisi ruang yang mulai kosong di hati Raka. Sementara itu, Alia di rumah mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Raka kini lebih sering pulang larut malam, katanya lembur. Beberapa kali bahkan tanpa memberi kabar. Ketika pulang, tubuhnya bau parfum asing, bukan aroma kantor yang biasanya. Suatu sore, saat Alia mencuci baju kerja Raka, ia menemukan selembar kertas kecil terselip di saku jas. Catatan tangan yang halus,
dengan tinta berwarna ungu. Thanks for the copy. Jokes hari ini memberikan ciuman D. Alia terdiam. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya menggenggam kertas itu erat-erat. Lalu menyimpannya diam-diam di laci kecil kamarnya. Bukan untuk bukti. Tapi sebagai pengingat. Ada sesuatu yang berubah. Beberapa hari kemudian, saat Alia mengantar makanan ke kantor Raka tanpa memberi kabar lebih dulu, ia melihat pemandangan yang membekas dalam benaknya. Dari balik kaca kantor, Raka sedang berdiri di dekat meja Dira. Keduanya tertawa bersama. Dira merapikan dasi Raka, dan pria itu tidak menolak. Sebaliknya, ia membiarkan sentuhan itu terjadi, tanpa rasa bersalah. Alia tidak masuk ke dalam. Ia hanya berdiri sebentar, lalu pulang. Makanannya tetap dibawa pulang, dingin tanpa sempat disantap. Di rumah, Ibu Raka datang malam itu, membawa kabar yang membuat dada Alia makin sesak. Kamu tahu, Dira itu anak pemilik kontraktor besar di Bandung. Orang tuanya relasi penting buat kantor Raka. Cantik, kaya, pinter, dan dia suka sama Raka. Alia menoleh dengan pelan. Maksud ibu? Ibu cuma bilang, kamu harus tahu posisi kamu, Alia. Dunia ini bukan cuma tentang hati yang tulus. Kadang, yang dibutuhkan itu penampilan, latar belakang, dan koneksi. Kamu punya itu. Lagi-lagi, Alia tidak menjawab. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai retak. Ia tahu cintanya tidak cukup untuk menahan seseorang yang tidak lagi ingin bertahan. Ia tahu dirinya tak bisa bersaing dengan kilau yang terlalu gemerlap untuk seorang perempuan sederhana sepertinya. Malam itu, ia menatap wajah Raka yang tertidur pulas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tak mencium tangan suaminya sebelum tidur. Ia hanya memeluk dirinya sendiri, dalam diam yang semakin dingin, sementara bayangan Dira perlahan mengambil alih tempat di sisinya. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Langit kelabu menggantung rendah, seolah mencerminkan hati Alia yang makin hari makin terasa berat. Dapur rumah sudah harum dengan aroma nasi goreng buatan tangannya, lengkap dengan telur mata sapi favorit Raka. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menata meja dengan hati-hati, berharap pagi ini Raka akan duduk bersamanya seperti dulu. Tapi yang datang hanyalah langkah kaki terburu-buru dan suara tas kerja diseret. Mas, sarapan dulu, yuk. Alia memanggil pelan. Gak sempat. Aku ada meeting pagi ini. Jawab Raka cepat tanpa menoleh, sambil merapikan jas di depan cermin. Alia menatap punggung suaminya yang menjauh itu dengan perasaan asing. Tak ada pelukan, tak ada ciuman kening seperti dulu. Yang tersisa hanyalah rutinitas dan jarak. Beberapa detik sebelum Raka keluar, Alia memberanikan diri. Mas, Dira itu, katanya pelan. Langkah Raka terhenti di depan pintu. Bahunya mengencang. Apa maksudmu? Tanyanya datar, tanpa menoleh. Aku lihat kalian kemarin di kantor. Raka mendesah, menoleh pelan. Kamu datang ke kantor tanpa kabar. Aku cuma ingin kasih makan siang. Raka mendekat beberapa langkah. Alia, kamu mulai berubah. Jadi curigaan, posesif. Aku kerja, dan kamu malah mikir aneh-aneh. Karena aku merasa Mas bukan seperti dulu lagi. Ya, karena kamu juga bukan seperti dulu lagi, Alia. Bentaknya tiba-tiba. Kamu gak ngerti ritme hidupku sekarang. Kamu stuck di rumah, sibuk masak dan nyuci, sementara aku berjuang di luar. Kamu gak ngerti itu. Alia terdiam. Di matanya mulai menggenang air, tapi ia tahan. Raka membuka pintu. Udahlah, aku telat. Jangan bikin ribet pagi-pagi begini. Lalu pintu tertutup. Hujan masih turun, tapi kini terasa lebih dingin. Hari-hari berikutnya, rumah semakin sunyi. Raka semakin sering pulang larut malam, atau kadang tak pulang sama sekali dengan alasan dinas luar kota. Alia mencoba bertahan. Ia memasak, membereskan rumah, menyiapkan baju kerja Raka. Semua seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah, walau kenyataannya hampir segalanya telah bergeser. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah sikap Raka, melainkan ibu Raka.
Sang mertua kini makin sering datang, bukan untuk menjalin hubungan baik, tapi justru seperti mencari celah kesalahan. Sofa ini mulai lusuh ya. Kamu ngapain aja di rumah seharian? Tanyanya tajam sambil memeriksa sudut ruang tamu. Maaf, Bu. Nanti saya bersihkan lagi. Ibu lihat kamu makin kurus. Tapi bukan kurus anggun. Kurus lelah. Wajah kamu tuh kayak pembantu. Dandan kek. Pakai lipstik kek. Jangan kayak pengurus panti. Alia tersenyum kecil, menahan luka yang makin dalam. Bu, saya memang gak terlalu bisa berdandan. Nah itu dia masalahnya. Istri harus bisa upgrade diri. Kamu pikir laki-laki betah sama perempuan yang tiap hari bau dapur? Makanya jangan salahin kalau Raka cari yang lebih segar. Kata-kata itu menusuk lebih dari sekadar sindiran. Itu pengakuan tak langsung bahwa sang mertua mendukung kehadiran Dira. Malam itu, Alia memberanikan diri membuka laci kecil di samping tempat tidurnya. Di dalamnya ada catatan dari Dira yang dulu ia temukan, juga sebuah ponsel lama. Ia membuka pesan-pesan lama dari Raka. Pesan yang dulu penuh kasih dan rindu, kini digantikan dengan tanda centang dua yang tak pernah dibalas. Ia menatap kaca. Matanya sayu, kulitnya pucat, dan pundaknya terasa berat karena terlalu banyak menahan diam. Lalu ia menulis sesuatu di jurnal kecilnya. Ketika seseorang berubah, kadang kita hanya bisa memilih, bertahan atau melepaskan. Tapi jika bertahan berarti kehilangan diri sendiri, bukankah itu bentuk melepaskan yang lebih menyakitkan? Suatu hari, Alia berpapasan dengan tetangga yang cukup dekat dengannya. Lia, kamu nggak apa-apa? Tanya Bulina lembut. Alia tersenyum samar. Baik, kok. Kenapa, Bu? Gak tahu ya. Tapi aku lihat kamu kayak lagi nyimpen banyak hal di dada. Kalau butuh teman cerita, aku siap. Alia terdiam. Matanya hangat. Ia mengangguk pelan. Kadang, satu kalimat peduli saja cukup untuk membuat seseorang merasa tidak sendirian. Malam berikutnya, Raka pulang lewat tengah malam. Alia sudah tertidur di sofa, menunggu tanpa suara. Saat mendengar pintu dibuka, ia terbangun. Mas, panggilnya lirih. Raka tak menjawab. Ia tampak lelah, tapi bukan lelah fisik. Lebih seperti malas bicara. Bisa kita bicara sebentar? Tanya Alia, bangkit berdiri. Besok aja. Aku capek. Mas. Alia. Bentaknya. Kamu tuh gak ngerti-ngerti ya? Aku capek. Kamu pikir aku cuma mikirin perasaan kamu? Aku punya beban di kantor. Punya tekanan hidup. Jangan tambah jadi beban di rumah juga. Alia membeku. Suara Raka menggema di seluruh rumah. Menampar lebih keras dari tangan manapun. Lalu Raka masuk kamar dan membanting pintu. Alia berdiri diam. Tidak menangis. Hanya menatap pintu yang tertutup itu dengan perasaan hampa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tahu, hatinya sudah mulai retak. Rumah yang dibangunnya dengan cinta, kini mulai rapuh oleh pengabaian. Dan jika ini terus berlanjut, mungkin yang tersisa hanya reruntuhan. Pagi datang dengan sunyi yang pekat. Matahari pun tampak enggan bersinar. Seolah ikut merasakan keretakan yang mulai membelah hidup Alia. Tak ada lagi obrolan sarapan. Tak ada tawa ringan di meja makan. Raka kini semakin asing. Nyaris seperti tamu di rumah sendiri. Datang hanya untuk tidur. Pergi tanpa sepatah kata. Tapi hari itu berbeda. Hari ketika segalanya yang sebelumnya hanya dugaan, berubah menjadi bukti yang menyayat. Alia tengah membereskan kamar ketika ponsel Raka, yang tertinggal di atas meja, berbunyi. Sebuah notifikasi muncul di layar. Pesan dari Dira. Hati Alia berdegup kencang. Ia tak pernah menyentuh barang pribadi suaminya tanpa izin, tapi kali ini jari-jarinya bergerak sendiri. Gemetar, ragu, tapi terdorong oleh kebenaran yang sudah terlalu lama ia rasakan tapi belum bisa ia buktikan. Pesan itu hanya satu kalimat. Malam ini jadi yang nginep di apartemen? Aku udah siap pakai lingerie pink yang kamu suka memberikan ciuman. Alia terpaku. Tubuhnya seketika terasa ringan, seolah jiwanya keluar dan mengambang di udara.
Jantungnya berdebar tak beraturan. Tangan gemetar saat ia menekan layar dan membaca pesan-pesan sebelumnya. Semua ada di sana. Kata-kata mesra, foto-foto selfie Dira di kamar tidur yang asing, bahkan satu video pendek saat Raka mengucapkan, "Aku sayang kamu, Dir." Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tak ada lagi celah untuk berharap. Raka telah mengkhianatinya. Malam itu, Alia tidak menangis. Ia duduk diam di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar. Ia merasa seperti telah mati rasa, seolah air matanya sudah kering jauh sebelum sempat jatuh. Ketika Raka pulang, ia mendapati Alia duduk sambil memegang ponselnya. "Ini ponsel Mas," ucap Alia lirih, menyerahkannya. Raka langsung panik, matanya menajam, berusaha merebut ponsel itu. Tapi Alia tidak menghindar. Ia justru menatapnya. Lurus, tenang, dan terluka. "Kamu udah lihat?" tanya Raka. Nadanya lebih gugup daripada marah. Alia tidak menjawab. Hanya anggukan kecil yang membuat Raka mengembuskan napas berat. "Maaf," katanya singkat. "Aku gak bermaksud nyakitin kamu." Alia tersenyum miris. "Tapi kamu tetap melakukannya." Raka duduk, tak mampu menatap mata istrinya. Dira, dia ngerti aku. Dia satu frekuensi. Kita sering bareng di kantor. Obrolannya nyambung. Dia tahu aku capek, stres, dan dia selalu ada. "Dan aku?" tanya Alia pelan. "Aku di sini setiap hari. Menunggumu pulang, menyiapkan makananmu, merawat rumah ini. Tapi aku nggak cukup, ya?" Raka terdiam. "Aku gak cantik, gak pintar bicara. Tapi aku mencintaimu, Mas, dengan tulus." Suara Alia mulai bergetar. Tapi ia tidak menangis. "Apa selama ini aku cuma bayangan? Cuma cadangan sampai kamu menemukan yang lebih? Kamu banget?" "Jangan gitu, Alia." Raka mengeluh. "Aku juga bingung. Aku gak tahu kenapa semua bisa begini. Tapi hubungan kita juga makin hambar. Kamu harus akui itu. Karena kamu berhenti berusaha." Kalimat itu menghentikan perdebatan. Sunyi menjalar di antara mereka. Keesokan harinya, Ibu Raka datang tanpa kabar. Seakan sudah tahu apa yang terjadi, ia langsung masuk dan menatap Alia dengan tatapan menang. "Jadi akhirnya kamu tahu juga, ya?" katanya tanpa rasa bersalah. "Bagus. Gak perlu pura-pura lagi." Alia hanya diam. Dira itu cocok untuk Raka. Dia dari keluarga bagus, mapan, dan bisa bantu masa depan anak saya. Bukan kayak kamu, yang cuma bawa cinta, tapi gak ada kemajuan. "Bu," suara Alia tegas, tapi masih sopan. "Saya mencintai Raka sejak kami tak punya apa-apa. Sejak dia hanya pria biasa dengan mimpi besar. Saya temani setiap langkahnya. Tapi sekarang, ketika semuanya berubah, saya dibuang seperti sampah." "Jangan drama, Alia. Hidup itu soal pilihan. Dan pilihan anak saya bukan kamu." Itu terakhir kalinya Alia mencoba bicara. Ia masuk ke kamar, mengemas beberapa pakaian, dan menuliskan sepucuk surat untuk Raka. "Terima kasih telah memberiku cinta. Meski kini bukan lagi untukku. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku sadar, kebahagiaanku tak lagi ada di sini." Tanpa tangis, tanpa teriakan, Alia meninggalkan rumah yang selama ini ia jaga. Meninggalkan suami yang dulu ia cintai sepenuh hati. Meninggalkan mertua yang tak pernah benar-benar menerima. Ia melangkah keluar di tengah senja yang muram. Tapi anehnya, untuk pertama kali dalam waktu yang lama, langkahnya terasa ringan. Karena di balik luka, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Kekuatan seorang perempuan yang mulai sadar nilai dirinya. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya tak lagi diisi oleh aroma masakan pagi atau suara sendok yang beradu dengan piring. Rumah Raka terasa lebih sepi. Walau Dira kini lebih sering datang. Tapi tak ada lagi sosok perempuan yang bangun lebih awal untuk menyetrika kemeja kerja, menyeduh kopi, dan menanti dengan senyum lembut. Alia benar-benar pergi. Dan tak butuh waktu lama, surat gugatan cerai pun mendarat di tangan Raka.
Ia membacanya dengan tatapan kosong. Kata-kata dalam surat itu begitu sopan, begitu rapi, seperti Alia. Tapi di balik ketenangan tulisannya, Raka bisa merasakan dinginnya keputusan yang tak bisa dibantah. Ibu Raka yang duduk di ruang tengah, mendengar kabar itu dari anaknya, justru menanggapinya dengan senyum kecil. Bagus. Sekarang kita bisa benar-benar mulai hidup baru. Kamu pikir aku gak tahu dia pergi begitu karena gengsi? Biarin aja. Banyak perempuan yang lebih baik di luar sana. Dira yang duduk tak jauh dari mereka, pura-pura malu tapi tak bisa menyembunyikan senyum di ujung bibirnya. Dia juga gak punya apa-apa untuk dipertahankan. Cuma air mata dan wajah polos. Udahlah, Rak, kata Ibu Raka dengan nada sinis. Dia memang bukan jodoh kamu. Raka terdiam. Entah kenapa, hatinya tidak merasakan lega seperti yang ia kira. Yang ada justru kekosongan yang makin membesar. Di sisi lain kota, Alia duduk di sebuah ruangan kecil, ditemani pengacaranya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam sederhana. Namun wajahnya tampak tenang dan bersih dari amarah. Ia datang bukan untuk membalas. Ia hanya ingin menyudahi. Saya ingin semua berjalan cepat dan damai, kata Alia kepada pengacaranya. Saya tidak ingin menuntut harta apapun. Saya hanya ingin bebas. Pengacaranya menatap Alia dengan ragu. Benar Anda tidak ingin menuntut apapun? Anda punya hak. Saya tahu. Tapi saya tidak butuh apa-apa dari mereka. Saya datang dengan cinta. Dan saya pergi dengan harga diri. Kalimat itu begitu mantap. Membuat pengacaranya hanya bisa mengangguk setuju. Kabar perceraian Alia dan Raka mulai menyebar di lingkungan tempat mereka tinggal. Sebagian kaget. Sebagian menganggap biasa. Tapi yang paling mencengangkan adalah ketenangan Alia. Tidak ada drama, tidak ada tangisan di media sosial, tidak ada kata-kata menyudutkan. Alia benar-benar diam, tapi langkahnya teguh. Di rumah Raka, Dira mulai merasa dirinya resmi. Ia mulai ikut mengatur rumah, bahkan menginap tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Aku senang akhirnya kamu bisa bebas dari perempuan itu. Katanya manja saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Raka hanya menjawab dengan senyum tipis. Namun di lubuk hati, ada yang mengganggu. Bukan karena kehilangan Alia. Setidaknya itu yang ia coba yakinkan ke dirinya sendiri. Tapi karena semuanya terasa salah. Alia pergi terlalu tenang. Terlalu percaya diri. Seolah, dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. 1 minggu menjelang sidang perdana, Raka menerima undangan resmi dari pengadilan. Ia menandatangani berkas-berkas dengan tangan setengah gemetar. Ibu Raka ikut menemaninya dan tampak tidak sabar. Hari itu kita tunjukkan siapa yang menang. Jangan mau direkayasa perempuan itu. Dia pasti main drama biar dikasihani. Raka hanya mengangguk. Ia tidak terlalu yakin tentang siapa sebenarnya yang kalah atau menang dalam cerita ini. Dira, yang semula begitu antusias, mulai merasakan ketidaksabaran. Ia pikir setelah Alia pergi, segalanya akan jadi lebih mudah. Tapi nyatanya, Raka tak sehangat dulu. Hubungan mereka tak lagi dipenuhi candaan dan pelukan spontan. Bahkan seringkali, Raka lebih banyak termenung. Aku gak ngerti kamu, Raka. Alia udah pergi. Harusnya kita bahagia. Raka menatap Dira. Hampa. Kamu gak ngerti. Bukan tentang dia pergi. Tapi, kayak ada bagian dari hidupku yang juga ikut hilang. Dira merengut. Maksud kamu nyesel. Raka menghela napas. Aku gak tahu. Aku cuma gak ngerasa ini seperti yang aku bayangkan. Sementara itu, Alia tinggal di apartemen yang jauh dari pusat keramaian. Hanya 1 orang yang tahu keberadaannya. Seorang wanita tua yang menjadi asisten pribadi keluarganya selama puluhan tahun. Ibu sudah yakin dengan semua ini? Tanya wanita itu lembut. Alia menatap keluar jendela, memandangi langit Jakarta yang penuh gedung tinggi. Sudah, biarkan semuanya berjalan seperti biasa. Aku ingin mereka tahu siapa aku. Tapi bukan dari mulutku. Senyumnya tipis, tapi tajam. Hari sidang semakin dekat.
Raka dan ibunya datang lebih awal, mengenakan pakaian formal. Dira pun ikut hadir, walau sebagai tamu. Kita lihat, apakah dia berani datang sendirian? Gumam ibu Raka dengan nada mengejek. Pasti malu, gak punya siapa-siapa. Raka hanya duduk gelisah. Ia menoleh ke arah pintu ruang sidang beberapa kali, menanti. Dan ketika pintu terbuka, semua mata langsung tertuju ke sana. Langkah sepatu hak tinggi terdengar mantap di lantai marmer. Seorang wanita dengan penampilan elegan, dibalut blazer krem dan tas branded di lengannya, melangkah masuk dengan tenang. Rambutnya tersanggul rapi, wajahnya segar, dan di belakangnya berjalan seorang pria bersetelan hitam, sopir pribadi, yang membawakan map berkas. Itu Alia. Tapi bukan Alia yang mereka kenal. Wajah ibu Raka memucat. Dira nyaris menjatuhkan tas kecilnya. Dan Raka menatapnya dengan campuran kaget, bingung, dan tak percaya. Alia berdiri tegak. Ia melangkah mendekati mereka dan hanya memberi satu senyuman kecil. Selamat pagi, ucapnya pelan, tapi nadanya tegas. Suara itu begitu tenang, tapi mampu merobohkan seluruh bangunan kesombongan yang selama ini mereka bangun. Tanpa amarah, tanpa dendam. Hanya keanggunan dan harga diri yang selama ini mereka remehkan. Hari sidang pun baru akan dimulai. Tapi permainan sudah berubah arah. Dan itu baru awal dari terbukanya tabir kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Ruang sidang hari itu dipenuhi suasana tegang yang menggantung di udara. Bangku-bangku yang biasanya hanya diisi oleh para petugas hukum kini penuh oleh para pengamat iseng, awak media lokal, dan orang-orang penasaran yang mendengar kabar tentang sebuah sidang perceraian yang tampaknya akan berbeda dari biasanya. Dan berbeda memang. Karena yang menjadi sorotan bukan siapa yang menggugat, bukan siapa yang digugat, melainkan siapa Alia sebenarnya. Begitu langkah kakinya menapaki lantai ruang sidang, semua mata mengikuti. Blazer krem elegan yang ia kenakan tampak selaras dengan sepatu berhak tinggi bermerek, rambut disanggul rapi tanpa berlebihan, dan tas mewah menggantung anggun di lengannya. Ia berjalan tidak tergesa, namun penuh keyakinan. Alia bukan lagi wanita sederhana yang pernah dibentak di dapur atau dipermalukan karena pakaiannya yang terlalu biasa. Kali ini, ia adalah sosok yang mencuri perhatian semua orang, termasuk orang yang dulu membuangnya. Raka berdiri spontan dari tempat duduknya, terpana. Mulutnya setengah terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Di sebelahnya, sang ibu membeku, wajahnya pucat, matanya membelalak. Ya Allah, bisik ibu Raka lirih. Itu Alia. Dira yang duduk tak jauh di belakang hanya bisa melirik penuh syok, cengiran angkuhnya lenyap, tergantikan oleh kegelisahan yang merayap pelan di wajahnya. Alia berjalan menuju bangku penggugat. Sopir pribadinya meletakkan map dokumen di hadapannya, lalu mundur dengan hormat dan berdiri di belakang. Tanpa banyak bicara, ia duduk, membuka map perlahan, dan menatap hakim dengan senyum kecil yang sangat tenang. Sidang dimulai. Hakim membuka berkas, membacakan identitas para pihak, dan menyilakan keduanya memberikan keterangan. Pengacara Alia berbicara pertama. Suaranya mantap, santun, dan tidak ada kata kasar yang terlontar. Ia menjelaskan bahwa kliennya telah mengalami tekanan psikis dalam rumah tangga, serta dugaan perselingkuhan dari pihak tergugat. Semua dilandasi bukti dan kronologi yang rapi. Raka tak sanggup menatap Alia. Ia duduk dengan tangan mengepal di paha, menunduk. Dalam diamnya, ia merasa seperti duduk di kursi pesakitan, bukan karena apa yang dikatakan pengacara Alia, tapi karena semuanya benar. Pengacara Raka mencoba membela, mengatakan bahwa rumah tangga mereka hancur karena komunikasi yang tidak seimbang, dan bahwa Alia terlalu tertutup. Namun kalimat itu justru membuat ruang sidang bergemuruh pelan. Beberapa orang terlihat menggeleng pelan, tak percaya. Hakim mengangkat alis, lalu bertanya langsung kepada Alia. Benarkah Anda tertutup, Bu Alia? Alia mengangguk pelan. Ya, Yang Mulia. Saya memang menutup banyak hal. Salah satunya, siapa saya sebenarnya? Ruangan hening. Hakim memicingkan mata. Maksud Anda?
Alia mengambil selembar dokumen dari dalam map dan menyerahkannya ke petugas sidang untuk diteruskan pada hakim. Isinya? Salinan akta warisan, dokumen kepemilikan saham, serta pernyataan notaris bahwa Alia adalah pemegang utama kepemilikan grup Maharani, sebuah konglomerasi besar di bidang properti, investasi, dan perhotelan. Sekarang semua benar-benar diam. Alia tersenyum sopan. Nama lengkap saya, Yang Mulia, adalah Alia Maharani Adiningrat. Saya memang menyembunyikan identitas saya selama menikah, karena saya ingin hidup dengan seseorang yang mencintai saya sebagai pribadi, bukan karena latar belakang saya. Matanya menatap lurus ke arah Raka dan ibunya. Dan saya kira saya telah menemukannya. Tapi ternyata tidak. Ibu Raka terjatuh lemas di bangkunya. Wajahnya pucat seperti kapur. Raka menatap Alia seperti baru benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Ia mencoba membuka mulut, namun suara yang keluar hanya napas berat penuh sesal. Dira tampak seperti ingin menghilang dari tempat duduknya. Sidang terus berjalan, tapi suasana sudah tak lagi fokus pada proses hukum. Semua mata kini terpaku pada Alia. Semua bisik-bisik menyebut satu nama, Maharani. Nama keluarga yang sangat terkenal, sangat berpengaruh, dan sangat tak terduga berasal dari wanita yang dulu hanya dianggap istri biasa. Alia tetap tenang. Tidak sekalipun ia mengangkat suaranya. Tidak juga ia menjelekkan Raka. Ia hanya menjawab setiap pertanyaan hakim dengan jelas dan jujur. Kenapa Anda tidak pernah bicara soal latar belakang Anda sebelumnya? Alia menatap hakim dan menjawab pelan. Karena saya ingin cinta yang tulus. Tapi saya belajar. Kadang cinta tidak cukup jika tidak disertai hormat. Jawaban itu menohok. Saat sidang ditunda untuk dilanjutkan minggu depan, Alia berdiri. Ia membungkuk sedikit ke arah hakim sebagai tanda hormat, lalu berjalan meninggalkan ruangan. Langkahnya tetap anggun. Tak tergesa, tak menoleh. Raka hanya bisa memandangi punggungnya. Punggung yang dulu menghadap ke dapur, yang menyiapkan makan untuknya, yang menggendong cucian, yang menunduk saat dimarahi, kini melangkah tegak, dikelilingi oleh wibawa dan harga diri yang tak bisa dibeli. Di luar ruang sidang, beberapa wartawan sudah menunggu. Tapi Alia tak bicara. Sopir pribadinya membukakan pintu mobil sedan mewah berwarna hitam yang menunggunya di depan. Ia masuk dengan tenang, dan mobil pun melaju meninggalkan gedung pengadilan. Sementara itu, Raka masih berdiri di halaman gedung, memandang ke arah mobil itu menghilang. Di sampingnya, Dira mencoba menggenggam tangannya, tapi Raka menepis pelan. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dalam pikirannya, hanya ada satu suara. Aku mencintaimu dengan tulus. Tapi ternyata itu tidak cukup. Dan kini, ia baru benar-benar menyadari. Ia baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan. Kabar tentang sosok Alia Maharani Adiningrat yang muncul anggun di persidangan perceraian langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial dan sejumlah portal berita online. Siapa yang menyangka bahwa wanita yang selama ini dianggap tidak cukup baik oleh mertuanya, ternyata adalah pewaris salah satu keluarga konglomerat paling berpengaruh di Indonesia? Beberapa media bahkan menyoroti ironi kehidupan Alia, wanita yang memilih hidup sederhana demi mencari cinta yang tulus, namun justru diperlakukan seolah tak layak. Nama Raka pun ikut terseret dalam berita-berita itu. Bukan karena prestasinya, tapi karena statusnya sebagai mantan suami pewaris Maharani Group yang ketahuan berselingkuh. Di ruang makan keluarga Raka, suasana jauh dari kata tentram. Ibu Raka duduk memegangi kepalanya. Wajahnya lelah dan penuh kecemasan. Gimana bisa kita nggak tahu siapa dia sebenarnya? Gimana bisa kita segoblok itu, Rak? Suaranya meninggi, nyaris panik. Raka hanya duduk diam di kursinya, menatap kosong ke meja makan yang kini terasa terlalu sepi. Dia tuh, Maharani, perusahaan properti itu, yang punya hotel di Bali, apartemen di Jakarta, perusahaan ekspor itu. Ya Tuhan, kita udah nendang dia keluar kayak pembantu. Ibu Raka mulai mondar-mandir di ruang makan. Rambutnya yang sudah disisir rapi kini terlihat berantakan karena jari-jarinya mencengkeram kepala berulang kali. Kita udah kehilangan segalanya. Rak?
Kalau kamu nggak bego dan sabar sedikit aja, kamu sekarang udah jadi suami konglomerat. Kamu tahu gak? Media bilang harga saham keluarganya naik karena simpati publik. Raka masih diam. Ia memutar ulang dalam pikirannya bagaimana dulu ia pernah melihat Alia menangis di kamar mandi karena dibentak ibunya. Atau bagaimana Alia tetap memasakkan makanan untuknya walau hatinya pasti sakit. Kini semua terasa seperti tamparan yang datang terlambat. Dira, yang selama ini merasa seperti pemenang, mulai menyadari bahwa posisinya tak lagi diinginkan. Bukan hanya oleh publik, yang kini mencacinya habis-habisan di kolom komentar, tapi juga oleh Raka sendiri. Ia mencoba tetap hadir di sisi Raka, menyodorkan minuman, meraih tangannya. Namun Raka seperti menjauh secara halus tapi pasti. Ra, kamu nggak ngomong apa-apa dari tadi. Kamu nyesel, ya? Butuh waktu beberapa detik sebelum Raka menjawab. Saya cuma mikir betapa butanya saya dulu. Jadi kamu milih balik ke dia? Suara Dira meninggi, tak bisa menyembunyikan nada marah yang ia tahan. Raka menggeleng. Dia nggak akan nerima aku lagi. Kamu lihat sendiri, dia bahkan nggak dendam. Dia cuma pergi. Dan itu yang paling nyakitin. Dira tak sanggup membalas. Hatinya dicekam ketakutan dan rasa kalah yang membakar. Sementara itu, di kantor pusat Maharani Group, Alia memasuki ruang rapat besar yang berisi para direksi dan pemegang saham. Meski sempat absen beberapa bulan karena urusan pribadi, kini ia kembali dengan wibawa yang lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih telah menunggu saya, katanya tenang, sambil membuka laptopnya. Mulai hari ini, saya kembali aktif memegang kendali di divisi CSR dan ekspansi bisnis luar negeri. Para direksi menyambut dengan hangat. Beberapa bahkan secara langsung memuji keberanian dan integritas Alia dalam menghadapi perceraiannya. Kami bangga memiliki pemimpin seperti Anda, Bu Alia, kata salah satu direktur. Anda membuktikan, kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan dengan suara keras. Kadang cukup dengan langkah tenang yang konsisten. Alia tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia bersyukur. Bukan karena kebenaran akhirnya terungkap di depan umum, tapi karena ia bisa membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu melewati badai tanpa kehilangan jati diri. Di hari berikutnya, sebuah wawancara eksklusif dengan Alia tayang di televisi nasional. Alia duduk dengan anggun di hadapan pembawa acara, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang formal. Tidak ada kemewahan mencolok, tapi aura kelasnya terpancar jelas. Kenapa ibu memilih untuk menyembunyikan identitas selama menikah dulu? Tanya sang presenter. Alia menatap kamera sejenak sebelum menjawab. Karena saya percaya, cinta sejati tidak mengenal status. Tapi saya juga sadar, terkadang, cinta saja tidak cukup jika tidak dibarengi penghargaan. Apa ibu menyimpan dendam terhadap mantan suami dan keluarganya? Alia menggeleng. Tidak, justru saya berterima kasih. Karena melalui mereka, saya belajar tentang batas. Tentang bagaimana saya seharusnya memperlakukan diri saya sendiri. Kalimat itu tersebar luas di media sosial. Banyak yang mengutipnya, menjadikannya motivasi, bahkan mengubahnya menjadi kutipan di video-video inspiratif. Dan Raka hanya bisa menatap layar ponsel sambil menahan napas. Ia menonton wawancara itu sendirian, di kamar yang kini terasa terlalu besar dan terlalu sepi. Wajah Alia yang dulu ia remehkan kini hadir di layar, bersinar begitu anggun, bicara dengan kepercayaan diri yang menohok. Air matanya jatuh pelan, bukan karena kehilangan wanita kaya, tapi karena baru menyadari ia pernah memiliki wanita luar biasa, dan membuangnya. Di akhir wawancara, presenter bertanya, apa langkah Ibu Alia selanjutnya? Alia tersenyum dan berkata, melanjutkan hidup saya. Membangun kembali dengan cara yang lebih bijak. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk menghargai diri sendiri. Kamera menyorot wajah tenangnya. Dan untuk pertama kalinya, semua orang mengakui bahwa di balik ketenangan Alia, ada kekuatan luar biasa yang tak pernah mereka lihat selama ini. Dan dari sana, semua mulai sadar bahwa keanggunan bukan soal penampilan, bahwa kekayaan sejati bukan soal harta, dan bahwa perempuan seperti Alia
tidak bisa diukur dengan mata orang biasa. Pagi itu, langit tampak mendung seakan mencerminkan suasana hati Raka yang semakin suram. Ia duduk di meja makan yang kosong, tanpa suara gemerincing piring atau aroma masakan Alia yang dulu selalu menyambut pagi mereka. Kini, rumah itu dingin, sepi, seperti tak berpenghuni, meski ia masih tinggal di dalamnya. Sejak hari sidang pertama, hidup Raka seakan terbalik. Rekan-rekan di kantor mulai menjauh. Pihak manajemen mulai memotong aksesnya terhadap beberapa proyek besar yang dulu ia tangani. Desas-desus menyebar cepat, bahwa integritasnya diragukan, dan reputasinya tercoreng. Dira, yang semula tampil sebagai pasangan barunya, kini malah menjadi sumber tekanan tambahan. "Jadi kamu mau gimana sekarang?" tanya Dira dengan nada tinggi, berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang. Raka hanya menghela napas. "Kamu gak bisa cuma diam dan nyesel terus. Kamu mikir Alia bakal datang balik dengan semua kemewahannya? Kamu tuh, udah nyanyain kesempatan yang gak bakal datang 2 kali." Raka menatap Dira dengan mata lelah. "Aku gak pernah lihat dia seperti itu sebelumnya. Dan sekarang, tiap aku ingat, aku ngerasa kecil. Bodoh. Aku bahkan gak tahu harus minta maaf dari mana. Kalau gitu kenapa kamu diam aja? Kita bisa kejar balik hidup yang layak. Kita bisa minta maaf. Cari cara." Raka menunduk. Ia tahu Dira tak peduli pada perasaannya. Dira hanya khawatir kehilangan keuntungan yang ia harapkan dari hubungan mereka. Tapi sekarang, nama Raka sudah hancur. Tidak ada gunanya bersamanya lagi. Dan Dira tahu itu juga. Beberapa hari kemudian, Dira meninggalkan Raka tanpa banyak kata. Hanya satu pesan yang ia tinggalkan di meja. "Aku terlalu pintar untuk terjebak di kapal yang tenggelam." Raka hanya menatapnya kosong. Ia tidak marah. Ia juga tidak sedih. Yang ada hanya rasa hampa, karena ia tahu, memang pantas mendapatkannya. Di rumah orang tuanya, ibu Raka pun tak luput dari dampak. Teman-teman arisan mulai menjauh. Grup WhatsApp yang dulu aktif dengan pujian dan undangan, kini sepi. Bahkan beberapa tetangga tak lagi menyapa ramah. "Dulu kamu sombong banget, Bu. Gampang hina orang. Mentang-mentang kamu pikir dia gak selevel," ujar salah satu tetangga yang dulu sering dicibir karena pakaiannya. Ibu Raka menahan malu. Dalam hatinya, ia tak menyangka hidup bisa secepat itu membalikan semuanya. Ia mengingat jelas bagaimana dulu ia menghina Alia, mengkritik makanannya, gaya berpakaian, bahkan caranya tertawa. Dan sekarang, ia hanya bisa menyesali semuanya sambil duduk di ruang tamu yang dingin, melihat berita di TV yang menayangkan Alia memimpin acara donasi pendidikan dari perusahaannya. Sosok Alia kini dielu-elukan, dihormati, disegani. Air mata menetes di pipinya. "Maaf, ya Allah," gumamnya lirih. Tapi penyesalan memang datangnya selalu belakangan. Sementara itu, Alia tetap melangkah maju. Hidupnya kini dipenuhi kesibukan yang bermakna. Ia aktif dalam program-program sosial, membangun pusat pelatihan untuk perempuan mandiri, dan menyumbangkan dana besar untuk beasiswa anak-anak kurang mampu. Namun bukan kemewahan atau pujian yang membuat Alia tenang. Melainkan, karena akhirnya ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus merendah hanya untuk dicintai. Sore itu, di sebuah panti asuhan yang menjadi salah satu proyek CSR-nya, seorang anak kecil menggenggam tangan Alia dan bertanya dengan polos, "Bu Alia, kenapa ibu kelihatan bahagia banget sekarang?" Alia tersenyum lembut, berlutut di depan anak itu, dan menjawab, "Karena sekarang ibu nggak harus pura-pura bahagia lagi." Dan di sanalah letak kemenangannya. Bukan pada kemewahan, bukan pada status, melainkan pada kekuatan untuk meninggalkan, dan tidak menoleh kembali. Karma telah bekerja, dan Alia telah bebas. Pagi yang cerah menyambut langkah Alia saat ia turun dari mobil menuju kantor pusat Maharani Group. Gedung kaca menjulang tinggi itu bukan sekadar tempat kerja baginya, melainkan simbol dari perjalanan panjang, luka, dan kebangkitan yang ia tempuh dengan penuh kesabaran. Hari ini istimewa. Ia akan memimpin peluncuran inisiatif baru bernama Perempuan Berdikari,
program yang dirancang untuk mendukung perempuan korban kekerasan rumah tangga, serta mereka yang ingin membangun hidup mandiri. Langkahnya mantap. Senyum di wajahnya tulus. Ia mengenakan blazer krem yang elegan dan sederhana. Rambutnya ditata rapi tanpa berlebihan. Tak ada yang mencolok, tapi semua mata memandangnya dengan kekaguman. Tak butuh suara keras untuk jadi pemimpin. Tak butuh mahkota untuk menjadi ratu. Di ruang utama acara, para undangan mulai memenuhi kursi. Di barisan depan, beberapa wanita dari komunitas dampingan duduk dengan mata berbinar. Mereka mengenal Alia bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tetapi sebagai perempuan yang pernah jatuh, namun memilih untuk bangkit. Alia naik ke podium dengan tenang. Ia memandang ruangan dengan tatapan hangat. "Selamat pagi semuanya," ucapnya lembut, namun penuh kekuatan. "Hari ini bukan tentang saya. Bukan juga tentang masa lalu saya. Hari ini adalah tentang setiap perempuan yang pernah dipaksa merasa tidak cukup. Tentang mereka yang pernah dipinggirkan, diremehkan, dicintai dengan syarat, lalu ditinggalkan." Hening. Semua mata terpaku padanya. "Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih kuat, tapi karena saya diberi kesempatan kedua untuk memilih mencintai diri saya sendiri, lebih dari siapapun yang tak mampu melihat nilai saya." Tepuk tangan bergemuruh. Sebagian hadirin meneteskan air mata. Perempuan berdikari adalah rumah bagi mereka yang ingin kembali percaya diri. Kita tidak harus sempurna untuk layak dihargai. Kita tidak harus punya segalanya untuk pantas dicintai. Kita hanya perlu tahu satu hal, bahwa kita berharga, sejak awal. Setelah pidatonya, acara berjalan dengan lancar. Media meliput, para tamu berdiskusi, dan Alia menyempatkan diri berbicara langsung dengan para peserta. Di sela kerumunan, seorang staf mendekatinya. "Bu Alia, ada tamu yang minta bertemu sebentar," katanya penting. Alia mengangguk dan melangkah ke ruangan kecil di belakang. Saat ia membuka pintu, wajah yang familiar berdiri di sana. Raka. Penampilannya jauh berbeda. Wajah tirus, mata sayu, dan pakaian rapi yang terasa dipaksakan. Ia menunduk saat Alia masuk. "Terima kasih sudah mengizinkan saya bicara. Walau mungkin saya gak pantas lagi berdiri di hadapan kamu." Alia menatapnya dengan tenang. "Ada yang ingin kamu sampaikan?" Raka menghela napas dalam. "Saya cuma mau minta maaf. Bukan karena kamu sekarang siapa-siapa. Tapi karena saya sadar, saya kehilangan orang terbaik yang pernah saya miliki." Diam sejenak. Tak ada amarah dari Alia. Hanya ketenangan yang nyaris menyentuh kasihan. "Saya gak harap kamu balas maaf saya. Saya tahu semuanya terlambat. Tapi lihat kamu sekarang. Saya bersyukur kamu bisa bahagia. Walau bukan sama saya." Alia menatap matanya, lalu tersenyum kecil. "Saya sudah memaafkan kamu. Sejak lama. Bukan untuk kamu, tapi untuk saya sendiri." Raka menunduk, menahan gejolak di dadanya. Tapi ia tahu, itulah akhir dari segalanya. Beberapa bulan kemudian, Alia berdiri di balkon kantornya, memandangi matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Di tangannya, secangkir teh hangat mengalirkan ketenangan. Teleponnya berbunyi, dari salah satu yayasan sosial mitra programnya. Mereka ingin mengundangnya sebagai pembicara kehormatan di forum internasional. Hidupnya terus berjalan. Bukan dengan dendam, tapi dengan arah yang baru. Yang lebih tulus, lebih kuat, dan jauh lebih membahagiakan. Karena pada akhirnya, Alia tak pernah butuh pengakuan dari mereka yang tak mampu melihat nilainya. Yang ia butuhkan hanya satu hal, mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Dan dari sanalah segalanya dimulai kembali. Melangkah maju, tanpa beban, tanpa luka yang belum sembuh. Hanya keyakinan bahwa kebaikan, pada akhirnya, selalu menemukan jalannya sendiri. Bunga Sakura. Tamat.